Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Teman-teman pasti pernah dengar orang beribadah itu biasanya karena ingin masuk surga, atau mereka beribadah karena takut neraka. Tapi tahu nggak, ada seorang wanita, dia beribadah bukan karena takut api neraka, bukan juga karena ingin masuk surga. Bahkan dia bilang, kalau hatinya nggak dipenuhi cinta sama Allah, dia bakal merasa mati rasa. Dia adalah Robiah Al-Adawiyah. Ini kisah cinta terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Sebelum kisah ini saya lanjutkan, teman-teman boleh berkomentar mau mengangkat kisah wali siapa, boleh komentar di bawah. Lalu dukung channel Berbagi Ilmu dengan memberi like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ceritanya. Ceritanya bermula di Basroh. Zaman dulu kala, Robiah lahir dari keluarga yang sangat miskin, teman-teman. Bapaknya seorang petani biasa, hidupnya pas-pasan. Tapi cobaan datang sering dan bertubi-tubi. Pada saat beliau masih kecil, ayahnya sudah meninggal dunia. Tak lama kemudian, ibunya pun menyusul meninggalkannya. Robiah cuma tinggal berempat. Dan Robiah adalah anak bungsu dari keempat saudara itu. Hidup mereka sangat susah sekali. Sampai-sampai saat ibunya meninggal, mereka nggak punya kain kafan buat memandikan jenazah ibunya sendiri. Subhanallah, nyesek banget. Belum reda air matanya, musibah pun makin besar terjadi pada mereka. Waktu itu terjadi perang dan kekacauan. Robiah diculik oleh penjahat. Dia pun akhirnya dijual sebagai budak yang sangat murah. Coba jenengan bayangin, seorang gadis yatim piatu, harta nggak punya, keluarga sudah hilang, sekarang dijadikan hamba sahaya. Hidupnya penuh dengan derita dan air mata. Orang lain mungkin sudah putus asa kalau seperti itu, mungkin sudah mengutuk takdir. Tapi bagi Robiah, dia justru melihat semua ini sebagai jalan buat mendekat kepada pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kitab Tazkiratul Auliya diceritakan, meskipun Robiah jadi budak, Robiah tetap beribadah sungguh-sungguh kepada Allah di waktu-waktu yang orang lain sudah tidur. Setiap malam saat dunia sudah sunyi, dia akan mengambil air wudhu lalu berdiri sholat dengan khusyuk yang luar biasa. Suatu malam tuannya yang membeli Robiah ini tidak sengaja melihat ada secercah cahaya di balik celah pintu. Apa yang dia lihat bikin dia sangat terkejut. Akhirnya dia mendekat pintu itu. Ternyata dia melihat Robiah Al-Adawiyah sedang melakukan sholat sunnah. Tapi perlu teman-teman ketahui, di sekeliling Robiah itu ada cahaya yang sangat terang. Cahaya itu melindunginya, seolah-olah ada tirai cahaya yang memisahkan dia dengan dunia. Tuannya pun terkejut dan sadar, budak yang dia miliki bukan orang biasa. Tuannya sadar bahwa dia sedang menampung wali Allah. Akhirnya pada pagi harinya, si tuan ini langsung memanggil Robiah. Tuannya gemetar saat dia berkata, "Wahai anak gadis yang baik, bebaskanlah aku dari dosa memilikimu. Pergilah kamu, kau bebas sekarang. Bawalah hartaku juga kalau kau mau ambil berapapun. Tapi tinggalkan tempat ini. Carilah tempat yang nyaman untuk engkau beribadah." Sejak saat itu, Robiah bebas. Tapi dia tidak mencari kemewahan. Dia justru pergi ke gurun pasir, ke tempat yang sepi, dan mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk satu tujuan: mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang sesungguhnya. Dalam kehidupan Robiah, beliau hidup sangat sederhana. Bahkan beliau tidak punya apa-apa. Baju pun cuma selembar kain. Tidur di atas tanah, makan seadanya. Tapi hatinya
hatinya paling kaya, hatinya memiliki Allah. Banyak ulama besar termasuk Hasan al-Basri yang sering datang berkunjung dan bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Para ulama itu kagum dengan ketajaman hatinya. Suatu hari ada seseorang bertanya kepadanya, "Ummu Abdullah, apa engkau tidak benci dengan dunia? Lihatlah tanganmu bengkak karena memintal benang, tubuhmu kurus kering karena sering berpuasa. Apa engkau tidak ingin hidup enak di dunia ini?" Rabi'ah tersenyum lalu menjawab, "Wallahi, kalau kalian sibuk mencintai dunia, aku sibuk mencintai pencipta dunia. Rasa sakit di tangan dan badanku ini, itu obat buat hatiku supaya nggak lupa sama yang memiliki aku." Ada satu momen paling terkenal diceritakan di kitab Tazkiratul Aulia ini. Suatu malam Rabi'ah sedang duduk di tepi sumur. Tiba-tiba ada serigala datang dan memangsa kambing. Orang-orang panik saat itu, berlarian mengejar kambing itu. Tapi Rabi'ah, dia tetap duduk tenang, matanya menatap langit, tidak bergeming sedikit pun. Lalu orang-orang pun mendekatinya dan heran, "Wahai Rabi'ah, kambingmu dimakan serigala, kenapa engkau tidak mengejarnya?" Rabi'ah menjawab pelan, "Aku takut kalau aku terlalu sibuk memikirkan kambingku, Allah akan memalingkan wajahnya dariku." Subhanallah. Aku tidak mau kehilangan Allah cuma karena seekor kambing. Ya Allah, luar biasa. Prioritasnya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada bagian yang paling terkenal dan jadi pelajaran sampai sekarang. Suatu hari Syekh Hasan al-Basri bertanya kepada beliau, "Wahai Rabi'ah, bagaimana engkau bisa mencintai Allah sedemikian rupa? Level wali ini. Apakah engkau mencintainya karena takut neraka atau karena kamu mengharapkan surga?" Rabi'ah mengangkat wajahnya, menatap Hasan Basri, lalu berkata kalimat yang sampai sekarang sering kita dengar, "Wallahi, bukan karena takut neraka aku menyembahnya, dan bukan pula karena haus surga aku memohon kepadanya, tapi aku menemukannya layak untuk disembah, maka aku menyembahnya. Kalaupun aku dimasukkan neraka, aku tetap akan menyembahnya. Kalaupun aku tidak mendapatkan surga, aku tetap akan mencintainya. Cintaku murni, karena dialah yang memiliki cinta sesungguhnya." Mendengar jawaban itu, Hasan al-Basri menangis. Dia sadar tingkat cinta Rabi'ah al-Adawiyah sudah melebihi tingkat cinta orang-orang biasa. Dia sudah mencapai level mahabbah, cinta yang sejati. Akhir hayat beliau, Rabi'ah sakit keras, teman-teman. Banyak sahabat yang datang menjenguk beliau, melihat tubuh beliau yang ringkih, tapi matanya tetap bersinar penuh cinta dan cahaya. Saat ajal menjemput beliau, beliau tidak menangis. Beliau justru tersenyum, karena beliau tahu perjalanan sudah selesai. Dia akan menemui sang kekasih. Sedih banget. Ya Allah, kisah Rabi'ah mengajarkan kita satu hal. Jadilah seperti minyak. Minyak itu selalu tenang, selalu mengapung di atas air, tidak peduli seberapa keruh airnya. Begitu juga hati kita, teman-teman. Sekeras apapun masalah hidup menghantam kita, seberapa banyak harta yang kita punya ataupun tidak punya, biarkanlah hatimu tetap tenang, tetap beribadah, tetap mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena minta ini minta itu, tapi karena sadar bahwa Dialah segalanya bagi kita. Semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan hati yang tulus seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian yang bisa berbagi ilmu bagikan. Terima kasih jika teman-teman mau memberikan like dan men-share video ini.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.